A few moments later. Di sebuah jalan dua arah terdapat terowongan dengan dimensi seperti pada gambar di bawah. Oh, di atas maksudnya ya, di atas. Pada suatu hari ada 5 buah truk dengan ukuran lebar dan tinggi, ya, dihitung dari ban sampai bagian atas truk sebagai berikut. Nah, ini ya tabelnya. Pertanyaan nomor 9, misalkan titik tengah jalan merupakan koordinat 0,0, maka fungsi kuadrat yang menggambarkan persamaan terowongan tersebut adalah. Yuk, siapa yang mau jawab? Ada yang udah sampai sini ngerjain? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Wah, ayo lebih banyak belajar lagi ya. Nah, jadi di sini 0,0 kan? Ya, di sini 0,0. Terus berarti ini jelas titiknya adalah 0,8. Ya. Karena ini 6, berarti di sini adalah titik 3,0 dan di sini adalah min 3,0. Paham ini? Ya. Maka kita bisa menggunakan persamaan pembuat parabola ya, yang persamaannya itu Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Ini di kelas 10 guys ya, di kelas 10. Nah, siapa XP sama YP? XP sama YP itu adalah puncaknya ya. Inilah XPYP. XPYP. Nah, lalu di sini kan ada variabel A yang harus kita cari dulu ya. A ini harus kita cari dulu. Berarti Y sama X ini yang mana? Y sama X itu boleh yang ini, boleh yang 3,0, boleh juga yang min 3,0. Bebas kan mau pakai yang mana. Di sini kita gunakan 3,0 sebagai XY-nya ya. Maka ini akan menjadi XY-nya 3,0 ya. Berarti ini Y-nya 0 sama dengan A-nya kita cari dulu ya. A, X-nya 3, XP-nya. XP-nya tadi yang ini ya. 0 XP-nya. Berarti 3 dikurangi 0 kuadrat ditambah YP. YP-nya 8 gitu ya. Ini pindah ke sini jadi min 8 ya. Itu 3 kurang 0, 3, 9A jadinya. Maka A-nya adalah min 8/9. Nah, setelah kita dapatkan A-nya, kita masukkan lagi A-nya ya ke persamaan itu, tapi jangan masukkan X sama Y-nya. Jadi A, XP, YP yang kita masukkan ya. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan min 8/9. Ya, ini X min 0 kuadrat ditambah 8. Jadi Y sama dengan min 8/9 X kuadrat ditambah dengan 8. Paham? Kalau kita keluarkan min 8/9-nya akan menjadi X kuadrat min 9. Benar ya? Ya, benar. Jadi jawabannya yang D. Pak tadi apa XP-nya 0, Pak? Kan XPYP yang ini 0,8. Kan puncak. Puncaknya kan berarti ini 0, ini Y-nya 8. Ya. Itu XY-nya kenapa 0, Pak? XY-nya nggak 0, Y-nya 0, X-nya 3. Kan tadi tak bilang XY itu boleh yang 3,0 ini, boleh yang min 3,0 bebas. Ya. Titik bebas. Jadi X itu adalah titik bebas. XPYP adalah titik puncak. Boleh nggak X-nya pakai 0,0? Nggak boleh. Ya. Jadi titik bebas itu adalah titik yang dilalui oleh parabola tersebut. Gitu. Yang mana aja boleh. Dan XPYP itu adalah puncaknya. Ya. Oke, silakan. Kalau ada lagi yang bertanya, silakan ya. Kita tunggu sebelum kita lanjut ke soal nomor 10. Untuk A itu fungsinya untuk apa, Pak? A itu memang suatu nilai ya, suatu apa namanya? Konstanta dalam persamaan dalam fungsi kuadrat. Ya kan? Misalnya begini, kita katakanlah kita punya Y sama dengan X kuadrat min 4 dengan Y sama dengan 2X kuadrat min 8. Ya. Ini beda apa sama?
Beda kan? Iya kan? Ini gambarnya akan berbeda. Gitu. Karena ini kan kalau kita sederhanakan jadi seperti ini. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda loh. Ya, inilah nilai A-nya. Pak, rumus mencari persamaan fungsi kuadrat itu aja atau ada yang lain? Ada 3 ya. Oke, ada yang bertanya, apakah rumusnya cuman itu aja? Sebenarnya ada 3, guys. Ini dipakai ketika kita dikasih puncak. Ya, bisa jadi kita nggak tahu puncaknya. Kalau kita nggak tahu puncaknya, tapi tahu tipot sumbu X-nya, ini sumbu X ya. Lalu ada parabola, ya, ini ada tipot. Ini X1, ini X2. Dan ada satu titik bebas yang bukan merupakan puncak, kita kasih nama X, Y, maka persamaannya adalah Y sama dengan A, Y sama dengan A, X min X1 dikali X min X2. Gitu. Nah, dan kasus yang paling sulit adalah jika ada suatu parabola tahu 3 titik tapi tidak ada yang merupakan puncak. Nah, ini yang menjadi masalah nih, ya. Maka di sini kalau tahu 3 titik bebas begini, kita menggunakan persamaan standar, yaitu ini persamaan umum fungsi kuadrat atau fungsi parabola ya. Lalu kita masukkan titik-titiknya. Jadi ini misalnya X1 Y1 kita masukkan ya. Dapat persamaan sekian A tambah sekian B tambah C sama dengan sekian. Lalu ini masukin lagi ya. Dapat persamaan lagi, masukin lagi, dapat persamaan lagi. Jadi kita punya 3 persamaan, 3 variabel yang kan kita eliminasi dan substitusi untuk dapat A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu. Ini tipe yang paling sulit nih. Bukan yang paling sulit ya, yang paling panjang ngerjainnya. Oke? Oke, nah sekarang yang nomor 10. Jika truk tidak diizinkan melewati batas median, atau median ya, garis tengah jalan. Ya, nggak melulu garis ya, bisa juga beton di tengah jalan itu juga namanya median. Maka truk mana saja yang tidak dapat melewati terowongan tersebut. Jadi kan kita harus bisa membayangkan di sini ya, bahwa kondisi truk itu maksimum tuh seperti ini kalau dia masuk ke terowongan. Ya, dia bannya tuh pas ada di tengah jalan. Nah, seperti ini. Ini rodanya ya, tampak belakang ya, tampak belakang. Jadi truknya masuk ke dalam terowongan. Ya. Nah, berarti kalau nanti ternyata ya Y-nya itu melebihi dengan perhitungan, maka pasti menabrak di sebelah sini kan. Logikanya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita cek dulu untuk truk A. Tadi kita udah dapatkan persamaannya adalah Y sama dengan min 8/9. Ya, Y sama dengan min 8/9. X kuadrat min 9. Kan ini persamaannya ya. Nah, untuk truk yang A, berarti lebar ini kan si X-nya ya. Dan tinggi itu kan Y-nya. Gitu kan. Kita masukkan dulu X-nya ya. Kita cek Y-nya memenuhi atau tidak. Nah, berarti untuk truk A, Y sama dengan min 8/9. Ya, ini 2,4 kuadrat min 9. Ya, ini angkanya rada-rada ya. Oke, 24 kuadrat itu berarti berapa? 16, 1, 8, 9, 8, 4, 6, 7, 1, 5, 7, 6 ya. 5, 7, 6. Berarti ini 5,76 ya. 5,76. 5,76 dikurangi 9. Waduh, ya nggak apa-apa. Belajar menghitung ya. Berarti dikurangi ini 4, 9, 7, 2, 8 ya, 3,24. Berarti min 8/9 dikali min 3,24. Gitu ya. Ya gini deh. Ya gini, caranya kita
harus bisa approximate ya, atau mengaproksimasi atau memperkirakan nilai gitu. Nggak perlu kita dapat hasil benernya. Jadi gini, anggaplah aja nih 3 ya. Anggaplah ini 3. Oke. 3 kecoret ke sini dapat 3 ya. 8 bagi 3 berapa? 2, berapa? Tapi bisa nggak seperti itu? 2,5. Sebentar, ini yang apa tanya yang tidak dapat ya? Yang tidak dapat melewati terowongan. Bisa nggak? 8 bagi 3 berapa? 2,5-an. 2,5. Oke, 2,5 loh. Ya, 2,5. Ini approximate yang memperkirakan. Apalagi 3,24 nih, pasti lebih dari 2,5. Kebayang nggak? Kita pakai 3 aja. Ya, 8 bagi 3 itu katanya 2,5 sekian. Apalagi 3,24, pasti lebih besar daripada ini. Berarti batas ketinggiannya adalah sekitar 2,5 meter. Sedangkan truk A ini tingginya 2,1 meter. Berarti masih aman. Paham? Masih aman dia. Karena kalau dengan X-nya 2,4 itu ternyata Y-nya itu maksimum 2,5 sekian. Atau 2,6 atau 2,7 lah. Dan ini 2,1. Berarti masih aman. Ya, sehingga opsi yang ada truk A-nya sudah salah karena yang tanya adalah yang tidak dapat ya. Berarti ini udah salah. Ini juga udah salah. Ya. Tinggal B, C, D, E ya. Kita coba uji yang ini karena C-nya ada 2 ya. Coba deh yang C ya. Kita coba yang C langsung. B-nya kita skip. Coba dulu yang C. Truk C. Berarti Y ini akan lebih enak nih 2 meter soalnya. Berarti 2 kuadrat dikurangi 9. Berarti min 8/9 dikali 4 kurangi 9 berarti min 5. Ya, berarti ini 40 dibagi dengan 9. Berarti 4,444 gitu ya. Ya kan 40 bagi 9 kan 3 kan 4 ya, 36 ya 4,44. Nah, ternyata truk C ini 4,8 guys. Padahal dengan X 2 meter itu Y-nya 4,4 maksimum, tapi dia 4,8. Pasti lebih tinggi ya. Misalnya di sini tingginya. Nah, dia nabrak nanti nih. Ya, nabrak terowongannya. Sehingga dia tidak bisa lewat nih. Yang C tidak bisa lewat. Oke, berarti antara C sama D jawabannya ya. Antara C sama D. Oke, kita coba yang B deh. Yang B kita coba ya sekarang ya. Truk B berarti Y sama dengan min 8/9 dikali 2,1 kuadrat min 9. Min 8/9 dikali 2,1 kuadrat 8. 4,41 ya. 1, 2, 2, ya 4,41. 4,41 dikurangi, ini 9,00 dikurangin 9, 4, ini 8, 4,49. Nah, ini dia. Ini min ya, sorry, ada minnya. Oke, anggaplah 4,5 ya, anggaplah 4,5 ya, tipis-tipis lah dengan 4,5 ya, biar gampang baginya. Sorry, 4,5. Oke, coret-coret dapat 0,5 ya, berarti ini jadinya 4 meter. Ya, 4 meter. Kita melebihkan, itu dapatnya 4 meter ya, udah kita lebihin nih ngitungnya ya dengan 4,5. Sedangkan truk C itu, truk B itu 3,9 meter. Berarti masih aman. Ya nggak sih? Masih aman ya? 3,9 meter. 4,49 bener ya? Coba realnya berapa nih angkanya? Takutnya nanti kayak kalkulator bentar ya. Berarti 4,49 dikali 8 dibagi dengan 9. 3,9 ya, mendekati 4 lah ya. 3,9. Berarti masih aman ya. Sehingga jawabannya adalah C dan D. Ya, jawabannya adalah yang D. Gitu. Ini agak panjang ya bagian sini nih. Gimana? Ada pertanyaan kah? Makanya hati-hati di penalaran matematika ya, karena soalnya beranak dan biasanya ada hubungan antara soal sebelumnya dengan soal di bawahnya. Begitu kalian misalnya nggak bisa nomor 9, auto nomor 10 nggak bisa. Gitu loh. Ya, di situ tingkat kesulitannya. Jadi
tolong konsepnya harus bagus ya. Ini soal yang kalau nggak bisa satu, nggak bisa semua gitu loh. Next, nomor 11. C dan B. Masa C dan B? Bukan C dan D. Kalau 1,9 yang Gimana? masa udah dihitung lagi. Coba kalau pakai 1,9 ya. 1,9 kuadrat dikurangi salah hitung ya, dikurangi 9 dikali 8 dibagi 9. C dan D jawabannya. Oh, salah lingkarin. Loh. Iya. Kan benar nih, C dan D kan? Bukan salah lingkarin, Pak. Yang Salah ini nulis. yang B-nya salah bikin, harusnya B. Kenapa? Yang B harusnya? Oh, B. ya. Bener dah, ini yang B kan? Ini kan yang B kan? Kan 2,1. Dan B itu ternyata oke. Kan 3,9 masih oke kan? Masih bisa lewat. Berarti B ini A benar. dan B. Kan yang tidak dapat. Oh iya, maaf Pak. Hati-hati loh ya. Ini udah tak caps lock loh nih, tidak dapat. Masa kurang di apa yang kurang di bold, kurang di underline lagi? Iya Pak, maaf Pak. Yang di lingkar, ya Pak Bapak lingkarinya C dan D. Iya kan C dan D. Jawabannya kan C dan D kan? Nih, C dan D, C dan D. C dan D, C dan D. Oke. Oke, next ya. Aduh, Sasel, kamu kenapa Sasel belum makan? Oke, yang nomor berikutnya ya. Bentar. Copy soal dulu, copy soal. Nah, ini dia soal berikutnya. Oke, agar suatu truk dapat membawa barang sebanyak-banyaknya, maka ukuran truk maksimum ya lebar kali tinggi yang dapat melewati terowongan itu adalah abaikan panjang truk. Ya, jadi kita hanya melihat ini ya, lebar sama tingginya. Maksimumnya berapa gitu. Dengan mengabaikan panjang truk. Jadi kita hanya lihat lebar dan tinggi. Nah, bagaimana kita menjawab soal ini? Ayo, ada yang mau menyumbangkan ide? Bagaimana cara kita supaya itunya maksimum, ayo? Bisa nggak? Kita ambil setengah aja ya. Nah, kita mau membuat di sini maksimum. Nah, ini gini ya. Nah, kita mau membuat luasan ini maksimum, guys. Nah, anggaplah ini, kita anggap gini ya. Ya boleh min X, boleh X lah ya. Ini X, atau ya terserah kalau mau buat X boleh, karena ini luas ya, jadi kita buat yang positif aja. Ini X, ini Y. Maka luasan ini adalah X dikali Y kan. Nah, X kali Y. Ini mau kita buat maksimum gitu kan. Oke, X-nya biarin ya. Y-nya kita ganti dengan fungsi kuadrat tadi. Yang ini ya, yang ini. Itu dikali dengan min 8/9 X kuadrat min 9. Gitu ya. Atau kalau kita kalikan X ke dalam jadinya min 8/9 X pangkat 3 ditambah 8X. Gitu. Nah,
Gimana cara memaksimumkan suatu fungsi? Ada yang mau jawab? Ayo. Masa nggak ada yang bisa jawab? Ayo. Turunan Turunan. pertama. Turunan, Pak. Oke, turunan pertama sama dengan 0. 0. Oke, DL DX sama dengan 0. Berarti ini jadinya min 8/3. Ya. Turun biasa ya. Kan ini 3 bagi 9, coret 9 dapat 3. Min 8/3 X kuadrat. Plus 8X turun jadi 8 sama dengan 0. Kita bagi dengan 8 ya. Dapatnya min 1/3 X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Atau dikali dengan min 1 boleh ya. Kita bagi dengan 8, 2 kali kerja ya. Enggak apa-apa deh. Ini min 1 sama dengan 0. Tunggu dulu, kok angkanya nggak enak? Ada yang salah kah? Min 8, min plus 8X. 1/3 X kuadrat. Oke, berarti benar ya? Gini ya, biar gampang aja. X kuadrat sama dengan 3, berarti X sama dengan, oh ya benar, plus minus akar 3. Kita ambil yang positif ya, karena panjang. Kita ambil yang positif, berarti akar 3. Akar 3 berapa? Mendekati 1,7 ya. Ya, bukan sama dengan, tapi mendekati. Mendekati 1,7. Oke, jadi dia akan maksimum ketika lebar 1,7. Berhubung cuma ada satu aja, ya udah jawabannya yang A. Gitu.